Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-291. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-291 hari ini kita akan mereview ada 11 saham, di mana ada saham Waskita, PT BPA, Adiwika, WSBP, Weton, PPRO, PPRE, RAL, SWAT, dan saham Telkom. Di mana seperti yang sudah teman-teman tahu, kemarin saya bilang bahwa hari Minggu dan Sabtu tidak ada review, tapi kali ini semoga saya bisa sempatkan buat teman-teman. Ya, saya buat reviewnya panjang untuk juga menutup di hari Sabtu kemarin yang tidak direview. Jadi ada 11 saham buat teman-teman bisa pakai di hari Senin dan bahkan di minggu berikutnya. Saham pertama adalah saham Waskita, di mana saham Waskita ini kita tahu bahwa dia sempat mengalami penurunan sampai dengan low-nya di 800 dan sudah berjuang untuk naik untuk menembus level PBL lagi di 900. Namun sayang sekali di perdagangan kemarin dia closing di 890 atau masih minus 1,12% dan masih berada di bawah level PBL-nya atau di bawah level resisten paling kuat saat ini. Nah, kalau Waskita ini dikatakan menarik adalah memang ketika dia bisa atau dia mampu naik lagi di atas 900, barulah kita bisa pertimbangkan untuk membeli. 900 sampai dengan 910 itu adalah range buy yang menarik. Target kenaikan adalah ke 1100 sampai dengan 1140 dan batasi cut loss kurang lebih di 850, 860. Tapi selama dia masih belum bisa breakout, belum bisa naik lagi di atas 900, maka jelas kita mending wait and see terlebih dahulu. Tapi yang menjadi menarik adalah saham-saham di sektor konstruksi BUMN karya itu rata-rata semua berada dekat dengan PBL. Ada yang berada di bawah dekat PBL atau ada yang berada di atas dekat PBL. Dan ini menurut saya menjadi sektor yang menarik. Kalau mereka bisa semua bertahan, bisa naik lagi di atas atau sama dengan PBL, maka semua sektor sektor konstruksi ini bisa berpeluang untuk menjadi sektor yang akan cerah di minggu-minggu berikutnya. Selanjutnya kita punya saham PTPP, di mana saham ini sempat mengalami low di 870 dan di hari Jumat kemarin dia sempat atau berhasil closing naik 2,17% di harga 940 dan closingnya ini perfect sekali karena berada di atas dan dekat PBL. Jadi kurang lebih hanya 20 poin atau kalau tidak salah itu hanya 4 tick dari harga support terkuatnya, sehingga ini menjadi pertimbangan menarik. Kalau selama dia masih bisa kuat dan bertahan di level 920, silakan pertimbangkan untuk membeli dengan area 920 sampai dengan 930. Batasi cut loss kurang lebih di 900 sampai dengan 905. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 1145 sampai dengan 1315. Tapi ketika besok dia opening langsung dibanting karena efek PPKM darurat atau apapun itu, dia open langsung dibanting di bawah 920, ya jelas kita jangan entry. Kita hanya entry kalau misalkan dia bisa kuat bertahan di level 920, barulah kita bisa pertimbangkan untuk masuk. Selanjutnya kita juga punya saham ADI. Ini juga sama, sempat low, sempat down di 730. Namun di hari Jumat kemarin bisa bertahan, bisa naik di 2,64% di harga 775 dan di harga 775 ini ADI tepat berada di level PBL yang mana antara dia ini sebagai support atau sebagai resisten karena posisi saat ini dia berada tepat sekali. Jika teman-teman ingin membeli, maka pastikan besok dia bisa naik lagi di atas 775 dengan area beli 775 sampai dengan 785 dengan target kenaikan ke 1010 sampai dengan 1200 dan batasi cut loss teman-teman kurang lebih di 750 atau di 755. Tetapi kalau ternyata besok dia turun mungkin di 770, ya jelas kita jangan entry. Kita hanya entry ketika saham ADI bisa naik bertahan minimal di 775, kita boleh ambil. Tapi selama dia masih belum bisa naik, masih belum bisa terus lewat dari 775, ya jelas kita mending wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau kita berbicara atau kita melihat tadi 3 saham konstruksi sebelumnya, ada 2 tadi Waskita, ada berikutnya ada saham yang tadi adalah PTPP. Hari ini di part ketiga adalah ADI. 3 ini semua berada dekat PBL. Waskita berada di bawah PBL, PTPP berada di atas PBL, ADI tepat berada di PBL, dan yang kita lihat selanjutnya adalah Wika di 1020 berada di atas PBL juga, tapi semuanya masih mempunyai indikator atau the golden cross indikator adalah low risk, ya, risikonya rendah. Di mana Wika sendiri juga sama, sempat
down di 955, namun berhasil naik, berhasil berjuang ke 2,51% di 1020. Level 1020 ini berada di atas level PBL, level support terkuat di 990. Artinya selama dia masih bertahan di atas 990, maka Wika jelas sangat-sangat aman untuk kita ambil. Kalau misalkan Wika bisa bertahan, bisa kuat di 990, maka silakan pertimbangkan beli di 990 sampai dengan 1000 dengan target kenaikan ke 1345 sampai dengan 1495 dan prepare batasan cut loss kurang lebih di 970 975. Tapi kalau misalkan Wika opening langsung dibanting di bawah 990, ya jelas kita jangan masuk ya, karena biasanya kalau panik market harga saham itu opening pasti bergerak sangat liar ya, sangat volatile. Ketika dia opening langsung dibanting kira-kira di bawah 990 bahkan ARB, ya jelas kita jangan masuk dulu. Kita pertimbangkan kalau memang dia bisa naik lagi di atas 990. Kalau memang bisa naik di atas 990 atau kalau memang bisa bertahan di atas 990, maka range yang tadi teman-teman bisa pakai untuk pertimbangkan entry dan exit plan-nya. Selanjutnya kita ada saham WSBP, di mana saham WSBP ini ditutup stagnan di harga 151, di mana dia sempat low di 149, yaitu low terendahnya. Dan saat ini dia memiliki PBL atau yang saat ini menjadi resisten paling kuat itu di 158 dan jaraknya masih 7 poin. Selama dia masih belum bisa naik, belum bisa melewati 158 atau sama dengan 158, yang jelas kita mending wait and see untuk WSBP. Tidak ada reason untuk kita membeli. Walaupun seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya bahwa WSBP ini pernah membuat saya satu bagger ya, dari 160-an sampai ke 300. Dan itu hari ini saya lihat lagi dia kembali bahkan lebih rendah dari harga pembelian saya sebelumnya, dan saya merasa bahwa history repeat lagi, dan saya merasa bahwa ini adalah momentum buat saya kembali untuk mencoba ambil dan berharap bahwa bisa mengulang kesuksesannya. Walaupun tidak sampai ke 300, tapi minimal dia bisa balik setengahnya aja sudah luar biasa. Karena penurunan ini memang berdampak dari hasil laporan keuangan induk yang memang juga tidak memuaskan. Begitu juga laporan keuangan WSBP sendiri yang juga tidak memuaskan. Begitu banyak utang berbunganya, kemudian ekuitasnya juga tidak terlalu kuat untuk cash flow-nya nanti, untuk proyek-proyeknya, dan ini banyak sekali orang yang takut. Tapi terlepas dari semua itu, kalau kita berbicara teknikal ya jelas memang masih belum menarik. Dikatakan menarik kalau memang dia masih bisa naik di atas 158, barulah kita bisa pertimbangkan untuk entry dengan range buy 158 sampai dengan 160. Prepare cut loss kurang lebih di 154, 155. Target kenaikan adalah menuju 183 sampai menuju 40 hari harga tertinggi di harga 210. Saham ke-6 yang akan kita review kali ini adalah saham Weton, di mana saham ini ditutup minus 0,85% di harga 236, di mana saham Weton sendiri sudah sempat berhasil menembus ya, sudah beberapa kali mencoba. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, ini satu kali dia coba untuk melewati PBL di 240 berhasil. Ini dia cuma nempel 240 namun gagal. Ini dia berhasil tembus 240 namun closingnya di bawah itu. Ini dia juga coba lagi berhasil nembus mungkin sampai 246, tapi dia juga akhirnya closing di 236. 240 ini masih menjadi momok menakutkan bagi candle-candle di Weton, sehingga kita tetap percaya bahwa breakout dulu lah baru kita bisa pertimbangkan untuk entry, karena disitulah banyak sekali area-area seller yang cukup kuat yang membuat harganya tidak mampu bertahan di level penting tersebut. Jadi ketika sudah naik langsung diguyur, sudah dinaik langsung diguyur, sehingga kita harus bisa mempertimbangkan ketika dia bisa bertahan, bisa naik. Kita lihat bisa bertahan di 240 katakan. Waktu running trade berjalan, kita lihat oke 240 sudah 242, ya silakan pertimbangkan untuk entry. 240 244 target kenaikan ke 292 sampai dengan 316 dan prepare cut loss kurang lebih di 234 236. Tapi selama dia masih belum bisa naik, selama dia masih belum breakout melewati 240, maka jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita ada saham PPRO, di mana saham ini ditutup naik 1,33% di harga 76, di mana kalau kita lihat juga bahwa PPRO sempat mengalami down yang cukup dalam ya sampai ke 71, dan setelah itu dia mengalami rebound ya, dia cuma membentuk lower shadow, dia cuma membentuk ekornya, dan setelah itu dia mengalami sideways ya kurang lebih 7576. Dan saat ini dia masih belum bisa naik
ke area PBL ya di 80, sehingga jelas ini masih wait and see untuk kita, khususnya untuk saya pribadi. Karena ketika saya melihat ini memang jelas bahwa mending saya wait and see terlebih dahulu. Saya memastikan bahwa dia bisa breakout, bisa melewati 80, baru saya bisa pertimbangkan beli dengan target ke 93-94, dan batasan cut loss kalau kita bisa beli di 80-82, maka cut lossnya kurang lebih di 77-78. Tapi selama dia masih belum bisa breakout, selama masih belum bisa melewati area 80, ya maka jelas mending kita wait and see ya. Tapi kalau teman-teman yang mau coba ambil bau spekulasi buy ya bebas ya, itu teman-teman bisa atur sendiri. Tapi kalau saya pribadi jelas saya akan menunggu dia breakout dulu, atau mungkin nanti 1-2 hari atau 1 minggu lagi The Golden Cross akan mengadjust PBL terbarunya dengan menggunakan 40 candle belakangan, mana sih level yang paling kuat yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi level acuan baru kita. Tapi kalau saat ini jelas mending menunggu breakout di 80. Selanjutnya kita punya saham PPRE, di mana saham ini ditutup naik 1,93% di harga 158, di mana 158 ini closing yang sangat bagus, bertahan berada di atas 153, yang mana itu adalah PBL, sehingga hanya jarak 5 poin. Level ini menjadi level yang menarik. Kalau bisa kuat dan bertahan, silakan teman-teman mungkin bisa pertimbangkan antri ya 153 sampai dengan 155, batasan cut loss kurang lebih di 148 150, dengan target kenaikan adalah menuju ke 192 sampai dengan 212. Kalau ternyata PPRE tidak turun di 153 155 malah naik terus, kita bisa cegat di 160 ya. Buy on breakout, sini ada gold line 160 breakout, kita buy, cut loss kurang lebih di 157 158, target yang sama ke 192 sampai dengan 212. Tapi kita berharap bahwa dia bisa turun sedikit dulu sebelum dia tancap gas lagi. Jadi kalau dia turun mungkin mentok 153 154, ya silakan pertimbangkan untuk entry dengan target yang sudah diinformasikan tadi. Tapi ingat, harus prepare yang namanya batasan cut loss kurang lebih di 148 sampai dengan 150. Tetapi kalau misalkan besok itu panik semua dan ARB mungkin jebol di bawah 153, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Setelah kita bahas emiten-emiten konstruksi dan anak-anak usahanya, sekarang kita bahas juga yang telah di-request oleh teman-teman semua, ada RALS, di mana RALS ini ditutup di harga 670 atau minus 0,75%. Dalam beberapa hari terakhir ini RALS mengalami pergerakan yang sideways, di mana area sideways-nya itu cukup lebar dari 635 sampai dengan 720. Jika teman-teman ingin mau trading di emiten ini, jelas kalau seorang trader ya itu pasti tidak akan mencoba untuk mengambil yang masih sideways. Bahkan yang downtrend pun tidak mungkin diambil karena mereka tidak mau melawan arah. Ketika uptrend ya baru diambil. Tapi kalau teman-teman mau mencoba, sebenarnya ya bebas-bebas saja. Karena yang penting adalah cuan ya, bagi saya yang penting cuan. Ya kalau misalkan RALS saat ini level support terkuatnya di 635, ya memang jelas harga saat ini masih bagus karena dia masih bertahan di atas level terkuatnya. Tapi kalau misalkan disuruh ambil di harga saat ini, jelas saya pribadi sendiri tidak mau ambil karena resikonya masih medium ya. Antara risk reward juga tidak sebanding atau cuma 1:1. Nah, kalau lihat chart seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya pribadi akan menunggu di sekitaran area PBL, yaitu di 635 sampai dengan 650. Mungkin itu bisa menjadi area beli yang menarik. Kalau untuk trading, silakan prepare cut loss kurang lebih di 615 620, dan target kenaikan adalah menuju ke 720 sampai dengan 805. Selanjutnya kita ada saham SWAT ya, di sana saham ini tutup minus 5,34% di harga 71, dan setelah emiten ini mengalami kenaikan sampai menyentuh area PBL di 86, setelah itu dibanting sangat kasar ya, bahkan sampai ke level saat ini di 71. Low terendah di 72 pun ditembus ya hari ini di 71. Kalau kita mau membeli SWAT, maka jelas lebih menarik adalah ketika dia bisa naik lagi di atas 74. Kalau dia tidak bisa naik di atas 74, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Kalau ternyata bisa naik di 74, silakan pertimbangkan untuk entry 74 sampai dengan 76. Target kenaikan ke 86 sampai dengan 125, dan batasi cut loss kurang lebih di 7271 ya. Kalau beli di 74 ya batasi 7271. Kalau beli di 76 ya bisa pertimbangkan juga di 7273. Teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan preferensi risiko masing-masing ya. Sebenarnya bebas, mau minus 3%, minus 5%, 1 tick juga cut loss bebas. Semua kembali kepada teman-teman, seberapa besar teman-teman bisa ikhlas dengan kerugian tersebut.
Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-291 hari ini adalah saham Telkom. Di mana saham Telkom ditutup minus 1,29% di harga 3.070. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, Telkom selama ini bergerak cenderungan downtrend sideways, tetapi kemarin setelah dia tidak mampu bertahan di 3.240, maka ini jelas downtrend parah menurut saya pribadi, dan dia akan menarik lagi kalau bisa naik di atas 3.240. Selama dia masih belum bisa naik, maka jelas mending saya atau teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu sampai kita menunggu lagi ada adjustment PBL, karena di harga 3.070 ini semua level sudah ditembus dan cuma tertinggal satu level bantunya yaitu di 3.050, dan itu jaraknya dekat sekali. Ya sudah, mending kita sekalian wait and see terlebih dahulu. Ya, kalau mau membeli pun, mau mencoba spekulatif buy tidak sampai breakout 3.240, ya silakan pertimbangkan masuk di area saat ini, tapi ingat ketika jebol di bawah 3.050 silakan langsung cut loss. Tapi kalau bisa kuat dan bertahan, maka ada indikasi dia bisa naik ke 3.120 sampai dengan 3.170. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-291 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.